itu memiliki dimensi teologis, ya, yang sifatnya normatif, sementara kanun ini itu memiliki dimensi antropologis, sosiologis, dan dimensi-dimensi lainnya, termasuk dimensi filosofis di dalamnya. Itu poin pertama. Karena dia bersifat dualisme, ilahi sekaligus insani, teologis sekaligus antropologis, profan sekaligus sakral, dan seterusnya, maka hal ini penting ketika nanti kita mencoba memahami hukuman cambuk. Itu satu, poin pertama. Poin kedua, untuk memahami atau mengkritisi bentuk hukuman apapun, termasuk hukuman cambuk, dalam filsafat hukum pidana Islam, itu yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apa itu visi atau misi daripada tujuannya. Paling tidak dari pangan hukum pidana Islam atau pemikiran hukum pidana Islam adalah al-jawabir, membuat jera pelaku tindak pidana atau dalam kanun disebut dengan pelaku jarimah. Kuno dari hukum pidana Islam, dan oleh banyak negara lain mungkin tidak lagi menjadi fokus utama menghukum adalah membuat jera yang sifatnya dalam hukum, yaitu membuat jera itu merasa puas dengan yang dialami oleh pelaku kejahatan atau jarimah. Itu yang pertama. Capai enggak tujuan ini? Tujuan daripada hukuman dalam hukum pidana Islam itu adalah preventif, untuk mencegah umum maupun preventif khusus. Preventif umum itu supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama, karena di hukuman sudah melakukannya. Itu preventif. Sementara preventif khusus bagi pelaku itu supaya pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Nanti kita uji, betul enggak tidak ada residivis, ada kanun jinayat yang tidak mengulangi kembali tindakannya karena sudah dihukum dengan hukuman cambuk. Kedua, tujuan ketiga dan seterusnya, ini tujuan daripada hukuman yang digagas oleh pidana Islam yang datang kemudian, yaitu at-tahzib. Jadi hukuman itu ditujukan untuk memiliki, kita lihat apakah bentuk-bentuk hukuman termasuk cambuk itu memiliki nilai edukatif, nilai pendidikan yang ingin ditelurkan bentuk pada pelaku maupun kepada publik atau masyarakat. Yang keempat, tujuan penghukuman itu adalah formatif. Jadi tujuan hukuman adalah memperbaiki si pelaku supaya si pelaku berubah menjadi orang baik. Ini juga bisa terwujud dengan bentuk-bentuk hukuman yang sudah ada. Dan yang terakhir, temuan hasil isti'adah, restoratif justice. Jadi sebenarnya banyak tindak-tindak pidana atau delik, terutama yang yang bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Artinya, para pihak yang bersangkutan bisa persoalan atau tindak pidana yang terjadi baik pelaku maupun korban, tidak perlu sampai ke pengadilan. Dan seperti ini sudah dilakukan. Jadi kalau di Australia dan di beberapa negara maju itu orang tidak bangga pengadilan, orang malah malu kalau kasusnya sampai ke pengadilan. Di Aceh malah orang bangga, kalau pengadilan. Orang semakin tinggi kualitas kebanggaannya. Padahal masyarakat beradab itu isti'adah. Dia bisa tanpa negara ikut terlibat. Jadi negara yang butuh masyarakat.
Jadi kalau masyarakat baru berkembang, apalagi yang belum berkembang, itu masyarakat yang butuh cara. Isti'adah ini juga tujuan yang cukup aktual dan faktual untuk merespon fenomena yang ada sekarang. Nah, di dalam prakteknya, tujuan pertama ini yang paling menonjol. Itu tujuan retributif daripada sebuah hukuman. Ya, sementara tujuan-tujuan lain terlupakan. Tujuan edukatif, tujuan restoratif justice. Ini poin kedua tentang tujuan pemberian hukuman. Ketiga, makanya kanun jenayah ini termasuk kanun yang paling seksi di Aceh dibandingkan kanun-kanun lainnya. Ada kekuatan libido tertentu ketika bicara soal kanun jenayat ini, karena orang fokus kepada hukuman. Tapi bila saya berhasil menavigasi semua ayat Al-Quran yang berbicara tentang delik, ya, delik hudud itu dicantumkan bentuk hukumannya, juga kadar hukumannya. Itu sebenarnya Islam secara filosofis dia mendorong bukan untuk menghukum, tapi mencegah orang untuk tidak melanggar hukum. Itu Islam. Jadi jangan mencegah orang tidak melanggar hukum. Jadi Islam apa buktinya? Buktinya misalnya dalam tindak pidana zina. Qarabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi Islam dia mencegah dari awal zina. Semua perbuatan yang bisa menjerumuskan orang kepada perzinahan, apakah itu pornografi, apakah itu terlebih dahulu. Itu bukti bahwa Islam lebih memilih preventif ketimbang represif. Itu terkesan represif ketimbang preventif karena menonjolkan maqasidul uqubat yang jawabir tadi, yaitu untuk menderitakan pelaku tindak pidana. Itu nilai filosofis yang pertama. Nilai kedua dari pemidanaan atau hukuman itu adalah pemaafan, bukan penghukuman. Kita baca misalnya ayat tentang qazaf. Ayat tentang qazaf itu menuduh orang lain berzina tapi tidak sanggup mendatangkan dua orang saksi. Ya. Kemudian ayat tentang zina, ayat tentang pembunuhan, qisas. Itu orang lupa kepada ujung ayat. Ya, kalau dibunuh hukumannya, kalau membunuh hukumannya dibunuh. Ada ujung ayat, faman ufiya min akhihi syai'un. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudara korban, maka bayar dia. Dia juga dimaafkan, bebas. Jadi Islam ini lebih menonjolkan sifat-sifat rekonsiliatif ketimbang sifat-sifat konfrontatif. Ini nilai filosofi kedua yang harus dibaca oleh banyak orang supaya hukum ini dengan Islam ditampilkan dalam wajah yang mengerikan. Padahal orang Aceh itu orang ramah-ramah, orang yang murah senyum. Kenapa orang Aceh ini dengan jenayah ini mudah tegang dia? Ya, kita kembali ke nilai filosofis itu. Yang kedua, bahwa hampir di semua ayat, di ujung ayat selalu dikatakan faman ufiya. Bila orang yang dituduh berzina memaafkan si penuduh, selesai masalah. Jadi tidak akan sampai kepada hukuman. Tidak sampai kepada punishment, apalagi entertainment. Kira-kira begitu. Itu nilai filosofis kedua. Nah, nilai filosofis ketiga, Islam ini, khususnya hukum jinayat ini, dia sangat menonjolkan dan mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehormatan, dan nilai-nilai keadilan. Sehingga bentuk hukuman dan cara menghukum orang itu harus membuat orang itu tidak terhina. Jadi apa istilahnya, memartabatkan orang lain. Di Islam itu hukuman itu dibuat bukan untuk menjatuhkan,
Tapi hukum dibuat itu untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu nilai filosofis ketiga. Bahkan nilai filosofis keempat dalam kasus kisas, ya, kisas diat, kita melihat bahwa dalam kasus kisas diat ini ada aspek pidana publik dan ada aspek perdata. Aspek pidana misalnya kisas tadi. Aspek perdatanya membayar diat atau denda kepada korban atau ahli waris daripada korban tindak pidana. Dari sini sebenarnya jangan tonjolkan kisasnya, tapi nilai filosofis yang dapat digali dari sini apa itu? Nilai filosofisnya adalah bahwa yang berhak untuk memutuskan seseorang dihukum atau tidak dalam Islam bukan hanya hakim. Di dalam hukum positif penganut sistem hukum civil law itu hakim. Hanya hakim yang punya hak mengambil keputusan seseorang dihukum atau tidak. Tapi dalam kasus kisas diat ini, korban itu punya hak untuk menghukum atau membebaskan pelaku daripada hukuman. Nilai-nilai ini dikenal dalam banyak literatur fikih jinayat, bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Memang negara-negara Islam atau Muslim yang sudah mempositifkan hukum jinayat tidak banyak di dunia ini. Tidak lebih dari 3 negara. Kalau kita hitung termasuk Aceh 4. Dengan berbagai keterbatasannya. Sehingga tidak ada contoh yang bisa di-compare, kira-kira begitu. Tapi kita dapat menganalisis bahwa dari kasus kisas diat ini tidak fokus kepada kisas dan diat yang sifatnya formatif, tetapi ambil dan gali nilai-nilai filosofis dan substantif di kasus kisas diat, yaitu yang tadi saya katakan, bahwa dalam hukum pidana Islam yang berhak memutuskan seseorang yang melakukan tindak pidana dihukum atau tidak bukan hanya hakim, tetapi juga korban kejahatan atau ahli warisnya. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum pidana Islam itu tidak ada yang sifatnya taiman sebenarnya dalam makna fisikal, tapi taiman dalam makna cukup damai, cukup menghibur sebenarnya dalam hal mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak dalam penerapan hukuman terhadap pelaku jarimah. Terutama bentuk hukuman yang akan kita diskusikan, yaitu hukuman cambuk. Itu poin saya yang ketiga. Kemudian yang keempat, bila ditanya sejarah, memang di Aceh kita tidak menemukan banyak literatur yang paling tidak saya tidak menemukan banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah hukuman cambuk. Ini betul-betul baru. Dan tidak ada negara yang persis bisa kita contoh untuk bidang ini. Sehingga menurut saya kanun jinayah atau bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau jarimah itu perlu mempertimbangkan dimensi-dimensi kanun jinayah yang ilahiyah sekaligus insaniyah, kemudian tujuan pemberian hukuman dan nilai-nilai filosofis dari hukuman-hukuman yang ditawarkan Al-Quran atau yang ditawarkan Islam. Yang keempat yang mau kita sampaikan, yang mau saya sampaikan dan kita diskusikan adalah tentang penerapan atau pelaksanaan uqubat atau hukuman di Aceh yang walaupun selama ini sudah agak menyepi begitu, tapi pernah masif dilakukan, itu tentang hukuman cambuk, ya, tentang hukuman cambuk. Mungkin ada beberapa isu yang dapat kita diskusikan nanti. Yang pertama tentang model penghukuman di depan umum. Yang kedua, kehadiran anak-anak di bawah umur yang menyaksikan itu. Sehingga dari punishment, memang seperti kata host tadi, dari punishment berubah menjadi entertainment, ya, menjadi hiburan, tidak lagi menjadi hukuman. Mungkin menjadi hiburan bagi penonton, tapi hukuman bagi pelaku, kira-kira begitu. Ini juga mungkin perlu mendapatkan perhatian. Mungkin yang terakhir, saya tidak panjang, nanti hanya pengantar saja, pemantik saja, nanti kita akan diskusikan lebih panjang. Yang terakhir yang mau kita sampaikan, bahwa Indonesia atau Aceh
itu perlu memikirkan kembali bentuk hukuman kepada pelaku kejahatan. Bukan hanya Aceh, tapi juga Indonesia. Maksud saya, bagaimana kes di Aceh ini itu dapat memberikan kontribusi untuk mereformasi hukum pidana Indonesia yang sampai hari ini itu masih menganut punya Belanda. Walaupun kemarin mau disahkan KUHP, RUU KUHP yang baru, ributnya mungkin sampai seluruh Indonesia ya mendapat asistensi karena beberapa persoalan, tapi kita menyepakati bahwa KUHP yang kita anut sekarang itu adalah KUHP peninggalan penjajah Belanda. Memang di dunia ini sangat sedikit negara yang punya KUHP yang digali dari nilai-nilai bangsa dan budayanya sendiri. Mesir sama, dia dipengaruhi oleh Perancis dan Inggris. Tunisia, Sudan, ini yang negara Muslim ya. Sehingga mudah-mudahan nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia ini, juga nilai agama yang lain, serta nilai kebudayaan Nusantara, itu dapat menjadi kontributor atau memberi kontribusi dalam reformasi hukum pidana kita. Karena hukum pidana kita yang ada sekarang dan masih berlaku itu masih tidak lagi sesuai dengan perkembangan, dengan isu demokratisasi, isu hak asasi manusia, ya, kemudian isu-isu lain yang terkait dengan diskriminasi, ya, termasuk diskriminasi gender yang ada dalam peraturan perundang-undangannya. Ini saya kira mungkin beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan, nanti akan kita diskusikan lebih jauh bersama teman-teman. Terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah kita catat beberapa poin penting dari Bapak Dr. Daniel yang bagi saya sendiri khususnya adalah wawasan baru mengenai tentang hukum Islam. Nanti kita bisa diskusikan di akhir pembicaraan 3 pembicara. Boleh nanti bertanya atau memberikan pandangan, boleh berpendapat dan seterusnya nanti ditanggapi oleh para pemateri kita. Selanjutnya dimensi entertainment dan beberapa aspek entertainment yang ada di Aceh. Pakarnya adalah Bapak Fauzan Santa. Kepada Bapak Fauzan sekitar 20 menit waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan, Pak. Pada Bapak Fauzan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini, wajah saya kemana ini? Ya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Salin. Innallaha yuhibbu jamal. Terima kasih sudah diajak bergabung dalam diskusi yang sangat menarik dan strategis inilah untuk menciptakan banyak kebudayaan baru sesungguhnya di Aceh. Jadi dengan isu-isu seperti ini akan muncul banyak sekali pola entertainment ya, istilah televisinya atau hiburan, istilah masyarakatnya, atau mungkin kita yang lebih sedikit ini kesenian lah. Ya. Jadi kesenian itu saya kira sesuatu yang sangat penting juga dalam hidup, bahkan dalam beberapa kajian sofistik seperti disampaikan oleh Dr. Daniel tadi, ada hubungannya dengan pencapaian pengalaman religius seperti Rumi. Ya, jadi mereka memanfaatkan platform kesenian itu untuk mencapai penghargaan tertinggi dari manusia yang kemudian
menemukan kemanusiaannya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Daniel tadi sebenarnya itu sebuah pola pertunjukan sebenarnya. Ya tinggal kita bikin panggung saja, ya bikin sebuah drama, pikiran-pikiran beliau tadi kita ciptakan tokoh-tokoh di panggung, ya. Kemudian kita kelilingkan seluruh Aceh dan Indonesia. Karena itu saya kira itulah sebenarnya kesenian. Kesenian itu membawa pikiran-pikiran atau hiburan itu sebenarnya membawa pikiran-pikiran kreatif yang tujuannya juga sama saya kira dengan maqasid syariah tadi. Ya. Di sana ada humanisme, ada perbincangan tentang kemanusiaan, bahkan ada istilahnya katarsis. Nah, ini katarsis ini mungkin hubungannya dengan pencapaian nilai-nilai sofistik tadi. Jadi ketika orang merasa sangat bahagia di puncak aktivitas entertainment, ya, karena entertainment ini juga ada yang sifatnya sangat mendalam, ada yang sangat dakal yang kita tengok hari-hari ini di televisi atau di mana saja, yang mudah sekali masuk ke wilayah privat kita. Karena kesenian hiburan yang dalam itu saya kira perlu pendalaman, perlu pengkajian yang mendalam. Sama timing ya. Bang Fauzan, mic di pulih belum, Bang? Ya, Kak. Ya, sampai di mana tadi saya tidak tahu. Di sini perlu pendalaman. Ya, perlu pendalaman. Jadi hiburan-hiburan yang sifatnya agak dalam, penuh penghayatan spiritual, memang kemudian tidak mudah sampai ke publik. Dia perlu ruang inten, ruang pemenuhan dan semacam. Dalam konteks pembicaraan kita hari ini, ya kita lihat misalnya ada dua macam, misalnya hiburan yang atau katakanlah entertainment yang kemudian hadir di ruang publik. Dalam sejarahnya sejak dulu saya kira sebuah pertunjukan rakyat di Aceh ini yang muncul di ruang publik terbuka, ya. Biasanya setelah panen atau setelah ada hasil-hasil alam di kampung, kemudian orang butuh relaksasi, butuh ruang untuk kemudian saling berinteraksi atau saling untuk kemudian membicarakan soalan-soalan mereka lewat. Sebentar, saya unmute semua dulu, Bang, ya. Ini ribut, Bang. Kita klik share link yang instruksikan kita rapat. Pandu Manmun. Oke, saya lanjutkan. Ya, silakan, Bang. Ya, jadi saya kira sejauh pemahaman saya tentang hiburan dalam masyarakat Aceh itu muncul memang di ruang publik terbuka, ya, yang sifatnya adalah ekspresif, sifatnya kemudian seperti pertunjukan kesenian, ya. Walaupun kemudian ada kesenian-kesenian yang sangat dekat dengan misalnya ratib-ratib yang ya bisa dipentaskan di masa yang semua itu di ruang publik, baik maupun malam. Nah, ini kemudian satu katakanlah semacam sumbangan dalam tanda petik. Kalau tadi hukum Indonesia adalah sumbangan Belanda, saya kira juga kemudian kolonialisme Belanda terutama ya banyak membawa semacam tonil atau katakanlah sandiwara yang pada saat itu menjadi hiburan bagi masyarakat. Nah, jadi saya kira juga di samping KUHP juga Belanda juga membawa banyak entertainment ke Aceh, ya. Ya. Sehingga kemudian muncul banyak akulturasi atau perpaduan-perpaduan di dalam masyarakat kita.
Sehingga kebudayaan Barat atau yang dibawa oleh kolonial itu menjadi milik masyarakat, berpadu dan kemudian saling terlambat kan. Apalagi Nhân kamu mood mandum. Kamu mendung je lah, Bu. Apa dulu kamu mau mendung? Okey, Kabang. Okey. Lebih likunya ngeta pui le dahnya. Kamu mak gedung. Bang, siapa bang? Ya. Jadi ya inilah mungkin percobaan kita terhadap kebudayaan baru saya kira, jadi tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa kita perluas dalam diskusi. Jadi saya kira di dalam sejauh itu, ya sejauh yang kemudian kita pahami juga, yang sampai hari ini kemudian banyak sekali entertainment atau ekspresi atau pertunjukan masyarakat itu dilakukan di ruang publik. Ya. Nah, apa sebenarnya elemen-elemen yang terjadi di dalam ruang publik? Misalnya, kalau di ruang publik biasanya disebut dengan outdoor ya, atau katakanlah di luar jaringan lah, ya. Di luar jaringan ya artinya luring. Jadi biasanya ada sifat yang bebas ya, orang bisa keluar masuk, kemudian bisa suka hati, kemudian terjadi banyak transaksi ekonomi juga, ada tukang es, ada tukang kacang rebus masuk segala macam. Kemudian ya bebas, artinya orang bisa menjadi semacam pasar malam di ruang terbuka itu, kemudian Nah, yang kemudian muncul nilai dari entertainment yang terjadi di ruang publik terbuka ini, yang tujuannya bagus tadi kadang-kadang juga hilang. Jadi orang kemudian bisa, ya kalau di dalam gelanggang labu dulu misalnya, atau ini karena interaktif, jadi orang bisa, kalau ada pemain yang tidak bagus misalnya, ya penonton bisa langsung dia membuat sesuatu provokasi yang membuat pemain di atas panggung itu jadi berubah atau malu dan lupa panggung gitu. Nah ini konsekuensi yang terjadi di ruang publik ya. Jadi betul-betul sangat bebas, sangat ya artinya siapapun bisa bersuara ya, apalagi tidak ada tiket misalnya, baik siang maupun malam. Saya kira itu kecenderungan yang terjadi, dan itu adalah satu model entertainment yang sangat tradisional di Aceh ya kita tadi. Makanya semua pertunjukan atau entertainment di Aceh selalu dilakukan di ruang dan kemudian bisa keliling ya, seperti hari ini mungkin kita lihat topeng setan dan segala macam. Nah, itu bagian dari kesenian publik atau tradisional tadi yang sangat terbuka. Nah, bagaimana misalnya dengan yang sebaliknya, yang tertutup, ya, indoor misalnya, di gedung kesenian misalnya. Nah, itu juga bagian dari pekerjaan kolonialisme tadi. Jadi mereka membawa hiburan itu ke dalam ruang tertutup misalnya, ya, kemudian tiket misalnya, dan dengan aturan-aturan yang sangat ketat misalnya, mematikan HP, kemudian duduk, tidak boleh membawa anak-anak misalnya, dan segala macam yang kadang-kadang sudah seperti sebuah ritual gitu. Jadi orang menonton sebuah pertunjukan itu dengan khidmat. Ya, dengan khidmat, dan kemudian nilai-nilai yang disampaikan oleh cerita atau apa yang disampaikan di balik hiburan itu misalnya sosial, edukatif, kemanusiaan dan agama itu bisa sampai. Karena orang khusyuk mendengarkan itu. Itu terjadi di dalam model pertunjukan di ruang publik yang tertutup, ya, seperti di ruang-ruang taman budaya dan sebagainya. Nah, ini
ini dua macam ini yang kemudian saya renung-renungkan. Inilah perjalanan kita hari ini, ya. Peran kolonialisme di sana yang sesungguhnya juga membawa kesenian itu tidak semata-mata di ruang publik yang bisa disaksikan siapa saja. Orang datang pergi tanpa ada sebuah tujuan misalnya, ke dalam ruang yang tertutup misalnya. Ya, ruang tertutup, di situ ada misalnya, ya, sampai berdehun pun tidak bisa karena mengganggu permainan. Nah, kalau istilahnya. Nah, sisi tertutup ini biasa muncul di dalam kesenian atau entertainment modern. Nah, ini yang sampai hari ini berlaku. Tinggal kita saja memilih mana yang kira-kira bisa membantu kita untuk kemudian sebuah entertainment itu bisa mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan kita seperti tadi. Nah, saya kira juga dalam perkembangan hari ini ada yang disebut dengan ruang virtual. Ya, setelah pandemi ini sekarang bermacam-macam kelompok entertainment menggunakan video, menggunakan televisi, menggunakan YouTube untuk kemudian masuk ke ruang publik. Ya. Dan publiknya pun tidak di rumah, tidak di gedung kesenian, tidak di tertutup di taman budaya, jauh-jauh, cukup di rumah saja. Nah, di sini kemudian kita bisa menilai sesungguhnya mana sih yang lebih efektif menyampaikan nilai-nilai. Ya, begitu juga dengan prosesi hukuman cambuk kita. Itu sebuah, kalau kita lihat dari kerangka misalnya penataan letaknya, komposisi orang-orangnya, sangat teatrikal, sangat dramatik. Tapi tidak mencapai ya kalau di dalam drama. Kalau orang harus katarsis misalnya, harus bisa membahagiakan kalau di gedung ini, di gedung tertutup misalnya, dengan sebuah pikiran alternatif, pikiran kreatif dan membuka wawasan baru. Dengan kalau di ruang terbuka. Saya kira itu pilihan-pilihan orang melakukan entertainment hari ini, ya, yang mungkin sebelum kolonialisme datang orang Aceh banyak melakukan di lapangan terbuka, di sawah segala macam seperti gede-gede, kemudian pentas rapai, sandiwara, semuanya dilakukan di ruang terbuka baik siang maupun malam. Bahkan juga terakhir misalnya belum ada bioskop dulu, ya terpaksa lapangan itu ditutup kain hitam. Dan kemudian diputarlah film-film di dalamnya. Nah, saya kira banyak hal yang mungkin sudah kita alami semua, mungkin kalau kita umur di atas 40, saya kira kita memang dibesarkan dalam tradisi entertainment dalam 2 dan 3 perspektif tadi, ya, outdoor, indoor, dan virtual. Sekarang yang sedang kita lakukan dan sedang mungkin kita masuk ke dalam, yang pada satu ketika orang pun tidak perlu kemana-mana lagi. Sebenarnya dengan penemuan home theater, dengan penemuan video, televisi di rumah, orang sekarang sebenarnya sudah tidak perlu lagi ke ruang publik. Ya, karena semua diantar, ya, seperti GoFood atau sekarang mungkin ada Netflix dan semua diantar ke ruang kita. Ya. Ini perbincangan yang mungkin bisa dibikin mirror effect atau apa katakanlah dengan persoalan punishment kita tadi. Nah, itu saya kira yang mungkin bisa saya katakanlah refleksikan dari perjalanan sejarah kebudayaan kita di Aceh hingga hari ini. Sekian, mungkin tidak sampai 20 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan baru lagi bagi saya dan mungkin bagi kita semua. Ternyata entertainment dalam ruang tertutup atau ruang terbatas itu juga warisan daripada kolonial Belanda. Mungkin karena itulah tidak mau dihegemoni oleh Belanda juga mungkin kemarin ketika ada muncul saran atau wacana bagaimana cambuk itu kita buat di ruang tertutup dan itu ditolak. Mungkin salah satu alasan menolaknya itu adalah karena tidak mau mengikuti pola Belanda mungkin ya. Baik,
Itu biar dijawab oleh pakar nanti mungkin. Baiklah, sudah saya catat beberapa poin baik dari Pak Fauzan Chandra maupun dari Pak Daniel. Nanti bisa saya flashback kembali, saya resume sedikit untuk ditanggapi, ditanyakan atau diberikan pendapat oleh para partisipan. Dan para partisipan juga bisa memberikan pertanyaan, tanggapan, komentar atau pandangannya melalui chat untuk dikomentari oleh para pemateri nantinya. Baik, sekarang kita berikan waktu kepada Bapak Reza Idria PhD untuk memberikan materinya tentang dimensi punishment dan dimensi entertainment dalam hukum cambuk. Kepada Bapak Reza Idria dipersilahkan dengan hormat. Silakan Bapak. Pak host. Halo. Video ada Bang? Bisa Ya. Ask to start video. Koneksi saya tidak stabil, jadi tadi mungkin notis juga keluar dan masuk. Jadi saya mencoba kapasitas WiFi yang saya punya ini, karena sedang tidak berada di Banda Aceh karena jadi tidak berada di tempat yang kondusif untuk WiFi yang baik. Yeah. Saya bisa dijadikan co-host supaya bisa share screen sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala sahbihi wa mawalah. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati IAIN Langsa dan beberapa organisasi yang bekerjasama menyelenggarakan diskusi ini. Ini merupakan diundang oleh teman-teman dari LP2M Langsa dan selalu memberikan judul-judul yang imajinasi bermacam-macam kepada orang, tapi di satu sisi saya sangat mengapresiasi teman-teman di sana yang terus atau menyediakan mimbar akademik yang menarik bagi semua orang. Dan hari ini menarik bagi banyak orang untuk tahu lebih lanjut sebenarnya apa yang teman-teman tawarkan dari judul punishment atau punishment ini. Ini merupakan istilah yang mungkin tidak akrab dalam bahasa Aceh maupun bahasa Inggris sekalipun. Tadi saya sudah paparan dua senior saya, itu Bang Dr. Daniel dan Bang Fauzan Santa, itu dua orang yang tempat berguru, tapi mereka usianya agak jauh lebih sepuh daripada saya, jadi bagaimanapun lebih dan nyata sekali, bukan hanya umur tapi pengalaman juga ilmu. Kedua orang itu adalah guru di atas saya. Terkait topik yang ditawarkan ini, mungkin juga ya namanya tema besar ditawarkan kepada lebih dari satu orang. Mungkin ada overlap ya, ada saling silang informasi yang diberikan, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Daniel dan Bang, beberapa argumen akan saya ulang kembali. Saya mungkin akan lebih melihat dari dimensi sosial, karena ketika tawaran tema ini diberikan kepada saya tentang punishment, itu sebagai orang yang belajar atau ilmu sosiologi hukum sebelumnya, saya S1-nya itu perbandingan hukum dan mazhab, kemudian S2
belajar S3-nya itu antropologi sosial, jadi ada keterkaitan, kemudian juga mungkin berbagai macam. Saya coba lihat dan saya tahu itu Dr. Daniel juga diundang, beliau akan berbicara karena beliau lebih pakar dalam Islam. Saya mungkin akan mengambil perspektif sosiologinya atau antropologinya. Dia juga dengan hukum itu baik itu adalah hukum yang diklaim merupakan hukum yang bersumber dari agama, tapi itu juga dimensi antropologisnya. Jadi tadi ada dimensi ilahiyahnya, ada dimensi insaniyahnya juga. Dan dalam kita menyebut punishment itu tentu ada beberapa studi yang akan menjadi rujukan utama. Katakanlah misalnya di Emil Durkheim itu yang pertama sekali mungkin terkenal dalam literatur keilmuan modern, menulis yang penghukuman dan bagaimana hukuman itu begitu dekat dengan masyarakat, pelanggaran dan hukuman tepatnya. Jadi dia kriminal itu dan pola penghukuman itu adalah satu hal yang sangat tidak bisa dilakukan. Dan dia juga menulis sedikit yang mungkin agak menarik cara pandang dia kan anggota masyarakat itu terhadap kriminalitas sebenarnya. Jadi bagaimana crimes itu sesuatu yang dia bilang begitu membuat orang sangat tertarik, dan itu mungkin juga dalam itu misalnya berapa banyak rating yang tinggi ketika kita itu mengikuti acara-acara yang kira-kira memuat tentang di dalam televisi nasional itu kan ada beberapa reality show, begitu juga beberapa investigasi yang melihat bagaimana tindak-tindak kriminal, begitu juga koran-koran yang dijual murah itu rata-rata itu memuat. Jadi melanggar hukum itu adalah sesuatu yang sangat menarik imajinasi masyarakat. Tapi Durkheim melihat pola hukum ini juga dari situ dia bisa mengklasifikasi mana masyarakat yang disebut tradisional dan masyarakat yang disebut modern. Nah, salah satu ciri masyarakat tradisional dia sebut pola penghukuman itu adalah pola penghukuman yang spektakel, yang publik, yang hukuman itu ya diramai-ramaikan. Kita misalnya apa yang kita sebut sebagai main hakim sendiri, ya, memukul pencuri di pasar misalnya ramai-ramai, bakar dengan bensin dan sebagainya. Kemudian juga kalau itu merujuk kepada peradaban Barat pada waktu itu depan umum, di atas panggung, orang dibelah, dipotong sedikit-sedikit dan macam-macam itu ada lebih dan juga akan saya sebut itu Michel Foucault, Discipline and Punish. Jadi dari Durkheim kemudian juga bercerita tentang bagaimana konsepsi penghukuman dalam masyarakat modern yang upaya baru untuk memanusiakan manusia yang kita sebut sekarang mungkin sebagai lembaga pemasyarakatan dengan munculnya oleh filsuf Prancis berikutnya Michel Foucault. Dia lebih mencoba kritis melihat bagaimana pola oleh Durkheim tadi. Bagi dia ada sesuatu di sini, ada sesuatu proses yang tidak hukuman publik ke pola hukuman penjara. Dan dia sebut ini bukan ini bukan proses bilang ini bahwa ini satu proyek negara membuat orang menjadi semakin manusiawi. Tetapi apa yang efisiensi ini selalu merupakan driving force dari
itu segala sesuatu yang mereka kategorikan sebagai efisien penggunaan anggaran, efisien tempat, efisien waktu. Jadi modern ini selalu terobsesi dengan satu istilah itu, efisien. Nah, bagaimana kemudian dengan Aceh? Bagaimana kita tarik dengan apa yang kita saksikan hari ini, itu juga tidak lepas dari konsepsi sosial. Apa yang sedang kita lakukan ini adalah bagaimana orang mendefinisikan kriminal, kemudian bagaimana hukuman terhadap dilaksanakan. Dan pelaksananya juga tidak lepas dari apa yang dikonsepsikan oleh kedua sosiolog dan filsuf tadi. Modern state di sini ada keterlibatan negara modern dengan segala perangkatnya. Di sini Dr. Daniel mengatakan dalam pelaksanaan hukuman jenayah misalnya di Aceh itu ada konsepsi ilahiyahnya, tapi kita tidak bisa nanya ini adalah apa yang disebut sebagai aparatur dari modern state, aparatur dari negara modern. Ini siapa? Yaitu pegawai negeri, aparatur pemerintahan, mereka digaji oleh state budget dan segala macamnya, jadi oleh fungsi uluhiyah tadi. Nah, apabila tidak ada budget, apabila tidak ada aparat, berarti pelaksanaan hukumannya tidak ada. Nah, kemudian juga kita harus berpikir apakah efisiensi tadi, ini yang kemudian menarik. Pertama sekali mungkin untuk kita refleksikan bersama, renungkan bersama dengan alami sekarang. Dan bagi saya yang paling penting di sini adalah membangun pertanyaan-pertanyaan terhadap bagaimana kita melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita. Lalu tentu kita akan mana sejarah atau kemunculan hukuman cambuk ini di Aceh ini bukan tidak terlalu lama, dan seperti dikatakan oleh Dr. Dan mencari fondasi sejarahnya. Pertama, karena memang baru kita kenal dari tahun mungkin 2004 pertama sekali dilakukan official secara formal, maksudnya walaupun kejadian sejak istilahnya negara atau pusat waktu itu mengizinkan Aceh Islam, telah terjadi beberapa tindakan sporadis misalnya dalam masyarakat yang kemudian menganggap bahwa pola hukuman syariat jadi lagi clipping koran itu mungkin tahun 99 itu pernah terjadi di kawasan Aceh Selatan. Tapi yang formal sekali itu dilakukan sebenarnya setelah tsunami sebenarnya, setelah tsunami. Catatan yang saya baca itu di Gerun, pada waktu itu ada peresmian pemberlakuan hukuman sekali itu yang dilakukan dengan keterlibatan aparatur pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita sudah melihat dampak, sudah melihat bahwa walaupun berbagai macam kritik yang pemberlakuan itu kita baik itu maupun kritik yang disampaikan itu adalah untuk perbaikan. Jadi salah satu dimensi yang mungkin sedang kita diskusikan di sini adalah bagaimana tujuan dari penghukuman itu, apakah untuk memberi pendidikan, untuk membuat jera bagi pelaku dan membuat para itu tidak akan yang kemudian dikonstruksikan sebagai kriminal tersebut, atau apakah sebenarnya ada sesuatu yang hilang. Tadi mungkin beberapa paparan sebelumnya sudah mencoba memberikan kisi-kisi sebenarnya, walaupun tidak terlalu eksplisit apa masalah sebenarnya terjadi sekarang, apa kekurangannya. Saya kira pertama sekali
gugatan-gugatan dari pihak pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh itu tidak melanggar HAM dan segala macamnya, itu adalah satu yang kemudian juga perlu pendalaman yang lebih lanjut terhadap akusasi seperti itu, misalnya karena kita hukuman hanya diberlakukan di Aceh misalnya terkait tata cara walaupun berbeda-beda, tapi hukuman cambuk itu dekat hanya di negara yang mayoritas Muslim seperti Malaysia, tapi di Singapura yang saya tahu itu hukum cambuk juga masih berlaku, begitu juga di Hong Kong, walaupun tata cara itu. Nah, yang kemudian menjadi banyak pertimbangan orang adalah apakah dengan kriminal misalnya mempermalukan tapi tidak membuat jera, itu jera dalam arti ini punya satu konsekuensi yang berbeda dengan apa yang sudah pernah dilakukan penghukuman. Misalnya disebutkan oleh Dr. Daniel, agak kesulitan misalnya kita cari bukti sejarah ataupun bukan sebenarnya pola, mungkin maksud beliau adalah pola penjambukan yang sama. Nah, mungkin dalam catatan dulu para pelayar pernah menulis seperti ini yang ditulis oleh seorang pelaut Prancis ya, ketika dia mendarat di Aceh itu pada tahun 16. Itu dia melihat ada beberapa, yaitu tinggal di Aceh sekitar 6 bulan, dari bulan Januari sampai atau Juli, kalau saya tidak salah Juli, dia baru berangkat lagi. Dan dia menulis catatan-catatan pada lihat bagi. Dan kalau kita lihat periodisasi dia tinggal di Aceh itu berada pada masa Sultan Iskandar Muda. Dan bagaimana dia istilahnya kalau dalam bahasa dia itu seram sebenarnya, bagaimana seramnya hukuman yang berlaku di Aceh pada waktu itu, di mana orang dikatakan dimutilasi, dipotong misalnya tangannya, hidungnya, dan adalah misalnya ini dia sebut tidak ada orang yang dihukum itu atas perintah raja atau hakim itu yang menderita rasa malu karena hukum. Nah, atas nama apapun hukuman yang dia lakukan. Dan jika dia misalnya dihina, gara-gara dia dihina ketika dia menjalani hukuman itu, kemudian dia membalas hinaan itu dengan membunuh orang yang menghinakan, ditambahkan hukuman, dia tulis begitu. Jadi dia tidak akan dihina, dia itu dianggap sebagai orang yang sudah patuh pada hukuman. Sementara ini ada catatan lain lagi. 1647, mungkin hampir 20 tahun lebih setelah Augustin de Baliu mendarat ini Aceh. Jadi dia kira-kira setelah pulang dari Aceh itu menggambar seperti ini, ketemu dengan orang Aceh yang sudah putus kaki tangannya. Ini dia lukis, ini ada catatannya, ini itu kira-kira di Museum Jerman dan banyak direproduksi yang menulis tentang hukuman di Aceh. Itu juga ada dalam bukunya Michael Finner kalau saya tidak salah. Jadi dia yang waktu itu ketemu di Aceh itu sudah terpotong tangan dan kakinya gitu kira-kira. Tapi apa catatannya itu bahwa orang yang sudah dipotong bahkan kedua kaki dan tangannya dan sudah menggunakan masih bisa berjalan, was able to walk, stand, dance, jadi bisa berjalan, bisa berdiri, bahkan menari, bahkan dia melempar-lempar tongkatnya ke atas udara dan menyambutnya kembali. Jadi itu satu penggambaran yang gembira sekali, walaupun sudah dihukum begitu rupa, dia masih menjadi orang yang gembira. Artinya ini juga menunjukkan bahwa setelah penghukuman
kembali, dignity-nya itu kembali. Nah, sementara di kita sekarang berbeda dalam arti begini, orang dihukum mungkin dengan pukulan berapa. Kalau misalnya sekarang sejak pemberlakuan jinayah yang apa namanya, hukum ini Ibu sedikit. Oke. Sejak di hukum yang lebih menyeluruh tentang hukuman kriminal, mungkin orang mungkin 10 kali misalnya. Tetapi yang kita tahu dulu misalnya cuma 6-7 kali. Dan itu sama sekali mungkin tidak memberikan efek jera bagi badan dia. Yang menjadi orang itu akan menjadi hilang dignity-nya, kehormatannya, karena gambar-gambar dia itu akan abadi. Ini saksikan sendiri bagaimana. Dan ini juga ada kebudayaan pop memang di depan panggung kita ini. Kalau misalnya laki itu kurang, misalnya atensi orang-orang, tawanya itu tidak. Tapi begitu perempuan yang dicambuk, itu rame-rame, langsung. Kita bisa lihat ini bagaimana image ketika misalnya pola penghukuman ini dilakukan. Dan di berbagai cambuk yang saya hadiri atau saya ikuti dari rekaman media misalnya, itu juga terjadi apa yang disebut oleh Foucault juga sebenarnya salah satu faktor yang membuat otoritas itu memindahkan seringkali sebenarnya kehilangan muka di hadapan publik. Jadi banyak momen-momen tertentu menurut Foucault itu di mana kriminal dia jadi memperoleh simpati dan dukungan dari orang yang menyaksikan. Jadi wajah kriminal itu malah berubah. Dan ini pada masa itu di Eropa itu ingin sekali dihilangkan hal-hal seperti itu. Jadi dengan tetap menjaga kewibawaan penguasa, gimana? Itu ya dibawa masuk ke tempat-tempat yang privat. Dan ya Foucault bisa tentu saja bisa salah, tapi itulah argumen yang disampaikan di dalam salah membuat hukuman publik itu juga mulai direduksi karena orang ya mulai skeptik melihat ini ya canda-canda aja. Jadi kemudian mereka mengubah apa namanya pandangan bahwa orang yang dilakukan tindak kriminal itu yang sebenarnya yang perlu diapresiasi, dibuat apa namanya diraya-rayakan. Para aparatur pemerintah di dalam diskusi ini mesti teringat juga dengan cerita 2015 ini di mana seorang perempuan menari-nari di hadapan audien ya, dan kita bisa lihat sendiri ini jadi sesuatu yang menggembirakan. Di sini ketawa misalnya melihat aksi ini. Jadi tentu saja dimensi-dimensi seperti ini yang teman dari Langsa yang menginisiasi diskusi ini mengatakan bahwa itu punya dimensi entertainment, namanya pemberlakuan hukuman seperti itu. Tapi saya kira ini bukan sebuah tuduhan yang kekurangan atau mempelajari kembali apa sebenarnya gezah yang hilang dalam pola penghukuman kita. Apa sebenarnya? Jadi itu ada banyak sekali sudut pandang, kita semua harus reflektif mencoba melihat itu dan mungkin sama-sama. Nah, saya tahu di sini dalam forum ini banyak sekali guru yang bukan hanya sebenarnya datang untuk mendengar, tapi juga punya pandangan-pandangan yang dengar bersama. Dan ini misalnya juga saya nggak tahu apakah teman-teman yang mengikuti screen ini bisa menonton misalnya ini. Karena otoritas juga. Jadi bagaimana seorang kriminal berubah. Nah, jadi orang menikmati yang tontonan-tontonan seperti ini bukan lagi belajar kesalahan yang dilakukan, kemudian harus dirubah kelakuannya. Jadi orang menonton tadi
Ini sesuatu yang dipertontonkan, diramai-ramaikan. Nah, tapi kalau kita lihat wajah-wajah orang melakukan kesalahan ini bersalah. Nah, ini ada problem dalam masyarakat kita, ada problem pelaku kesalahan. Saya kira juga ada problem tata cara kita melaksanakan hukuman itu sendiri. Jadi yang kita persoalkan bukan hukumannya, tapi dimensi antropologisnya tadi yang disebut oleh jadi saya kira ini juga bisa di search lagi di video yang seperti ini beredar ada di mana-mana. Mungkin itu saja dari saya, host. Selebihnya kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pembicara kita sudah menyampaikan materinya, dan bagi saya sendiri khususnya dan mungkin bagi partisipan lainnya adalah suatu informasi baru bagi saya ingat banyak hal-hal yang baru apalagi terkait dengan Islam. Karena saya sendiri kalau sudah bicara Islamic law itu sudah lelet. Di kampus saja saya dapat C Islamic law. Karena memang berat bagi saya mempelajari hukum Islam ini. Baiklah, kita perkenankan kepada para partisipan untuk memberikan pandangan atau memberikan pertanyaan, memberikan opininya untuk ditanggapi nantinya. Kita perkenankan kepada 3 orang penanya atau penanggap dari para partisipan. Langsung saja dipersilahkan kepada 3 orang. Silakan. Mau tanya boleh? Bu, iya baik Bu Muazinah. Silakan pertanyaannya Bu. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah kita masih di acara ini walau tadi terputus sebentar. Saya melihat memang tadi paparannya setuju sekali bahwa memang konteks syariat Islam itu betul pelaksanaannya yang mau diterapkan seperti apa. Karena memang kalau dilihat sekarang dengan konteks Aceh agak sulit proses-proses pelaksanaan ini. Karena ketika kita misalnya mau kasih masukan bagaimana prosesnya yang baik, orang menganggap kan yang dilema gitu. Jadi seolah dianggap bahwa ini perempuan ini nggak pro syariat Islam, ini agak susah. Makanya Reja kasih lihat ya memang udah kayak entertain aja, ditonton semua orang. Padahal kan supaya memang menjadi pelajaran buat semua orang. Tapi ini ya maksudnya bagaimana tanggapan ketiga narasumber untuk melihat bahwa kita mau audit, mau kita ubah, tapi kita tidak dikatakan dengan konteks nggak pro syariat Islam. Mungkin itu dari saya. Baik, dari Bu Muazinah itu pertanyaannya adalah kita mau merubah pola penerapan syariat Islam ini secara lebih baik, mau memberikan masukan, tetapi jangan sampai kita dituduh anti syariah gitu ya. Baik, ditangkap pertanyaannya Ibu Muazinah. Yang lain silahkan 2 orang lagi untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan kepada Bapak Afdal Jihad. Ya. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Ibu siapa tadi sebelumnya? Muazinah. Nah, mengenai pola penerapan hukum syariah itu bisa kan ini kita ingin memodifikasi bentuk pola dari yang sebelum jelaskan bagaimana pola yang lebih baiknya. Ya begitu saja sih, Bang Miswari. Siap.
dari Bapak Afdal Jihad. Afdal Jihad huwa thalabul ilmi. Baik, terima kasih Bapak Afdal Jihad. Pertanyaan beliau adalah jadi bagaimana sih pola penerapan syariat Islam yang lebih baik itu seperti apa, pola mekanismenya? Baik, dari Pak Afdal Jihad dicatat pertanyaannya. Silakan satu lagi, baik memberikan pertanyaan atau komentar sambil saya catat juga pertanyaan-pertanyaan dan masukan yang ada di dalam chat untuk nanti saya rangkum semuanya. Silakan Bang, orang. ya anak alung Bang Zero Bang. Ya, tapi bahasa Indonesia Pak ya? Iya. Ya, boleh Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menarik dengan punishment atau punishment ya. Ada istilah baru di dalam penerapan hukum. Ya. Punishment ini saya melihat semacam hukuman yang menjadi hiburan di Aceh. Nah, ketika kita melihat hukuman ini, kita mengingat ketika Socrates dihukum di depan publik waktu itu ya. Karena kesalahan Socrates tuduhan dengan mempengaruhi para anak muda gitu. Nah, juga saya tadi menarik dengan restorasi justice di sana. Nah, saya ingin bertanyakan sebenarnya apa yang substansi daripada restorasi justice oleh Pak Daniel sehingga memang nanti bisa diterima oleh publik Aceh untuk proses pelaksanaan hukum ini kalau kita lihat adalah untuk memberikan efek jerak kepada para hukuman, para untuk menjadi kesadaran BLI diulang. Nah, tapi yang terjadi di lapangan semakin ada mangatnya. Nah ini aja moderator ya. Dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Salam. Memang kalau kita tinggal di Menteng Raya itu bahasa Acehnya semakin lancar sama saya. Baik, sudah dicatat. Ini ada satu bonus mungkin, satu orang lagi silakan. Kalau ada, kalau tidak ada langsung kita lemparkan kepada Kadir Pak Khairil, ada bonus. Silakan Pak Khairil bonus. Iban jadi coba bonus Pak Khairil. Mana? Silakan. Jadi saya tidak ingin bertanya kepada ini karena pernah menyaksikan penghukuman yang berlangsung di Aceh. Cuma sepertinya begini, istilahnya apa? Jadi lagi perasaan galak ketika Jadi sebenarnya bukan cuma eksekusi, jadi hampir semua hal itu orang Aceh. Misalnya ada urung mepe, yang bangang nakkah kali urung mepe, kalau kecil kaya urung mepe. Ada ilung kalau gusuh tiga kali kasuh, hanya kalau kajak aju. Jadi ilung kalian seperti ada kegembiraan ketika melihat penderitaan ya. Jadi long pikir apakah yang berakar dari tradisi di Aceh yang long hana mukum beli narasumber. Mungkin cuma yang Pak Hos be api kuatel banyak kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, singkat, padat, jelas dari para penanya atau penangkap tadi. Baiklah. Sebelum saya lemparkan kepada para pembicara secara berurut seperti tadi, yaitu pertama Bapak Daniel, kedua adalah Bapak Fauzan, yang ketiga adalah Bapak Reza Ibria. Saya simpulkan sedikit baik pandangan yang muncul melalui chat maupun yang melalui pertanyaan langsung tadi. Ada pandangan misalnya seperti ini, kalau pola punishment-nya itu adalah seperti cambuk,
apalagi pelakunya itu melakukan tindakan-tindakan yang membuat trauma seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya, tetapi pola punishment-nya adalah cambuk, itu malah para pelaku yang sudah dihukum setelah dicambuk dia berkeliaran di kampung, sementara korban belum sembuh daripada traumanya. Malah gara-gara lihat pelaku yang berkeliaran, korban semakin trauma. Ini mohon ditanggapi oleh ketiga penanya nanti semuanya. Yang kedua, pola punishment melalui cambuk ini malah semakin meringankan pelaku kejahatan. Tidak ada efek jerahnya karena cuma dicambuk. Ini tolong ditanggapi juga. Kemudian ada pertanyaan, apa urgensi atau signifikansi daripada mencambuk orang non-muslim? Nah, ini kan non-muslim boleh memilih apakah dia dicambuk atau dia dipakai pidana KUHP. Dan kebanyakan mereka pilih cambuk. Asumsi saya itu karena memang itu lebih ringan. Nah, apa urgensi pelaksanaan hukum Islam kepada non-muslim? Baik, pertanyaan tadi selanjutnya adalah bagaimana sih cara memberikan masukan atau mengkritik pola penerapan hukum cambuk atau pola penerapan hukum Islam lainnya supaya kita tidak dituduh sebagai orang yang anti syariat Islam? Ini pertanyaan pertamanya, di samping pertanyaan yang tadi juga. Kemudian pola penerapan hukum Islam yang ideal itu seperti apa sih supaya dia mendapatkan substansi daripada hakikat nilai punishment dalam syariat Islam. Sebagaimana juga pertanyaan yang dipantik oleh Pak Daniel tadi, yaitu banyak bagaimana bentuknya merestorasi substansi daripada penegakan syariat Islam atau khususnya penegakan punishment dalam syariat Islam supaya syariat Islam ini memberikan efek jera. Yang terakhir adalah dari Bapak Khairil Miswar, yaitu ada apa ini? Baik secara psikologis, apakah ada unsur entertainment-nya di sini sehingga itu terjadi, atau ini secara psikologis memang sudah menjadi kebiasaan atau inilah kultur, yaitu ketika ada orang yang diberikan punishment, kita sukanya melihat orang lain diberikan punishment, yaitu misalnya seperti ada orang kena cambuk, nonton rame-rame, bersih lagi urung nonton sandiwara jamun, itu mohon ditanggapi oleh ketiga pembicara kita. Baik, secara berurutan kita mintakan kepada Bapak Daniel untuk memberikan tanggapannya, kurang lebih masing-masing dipersilahkan. Mungkin ada waktu kita masing-masing 5 menit. Dipersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Daniel, lalu kepada Bapak Fauzan dan kepada Bapak Reza. Silakan kepada Bapak Daniel. Baik, terima kasih. Pertanyaannya serius-serius sekali ini. Ya, gawat-gawat pertanyaannya. Baik, mungkin saya tidak mengcover semua, tapi ada beberapa prinsip penting yang mudah-mudahan bisa. Jadi, yang pertama yang harus dipahami bahwa menurut saya hukum itu adalah ultimum remedy, alternatif terakhir pemecah masalah. Jadi masalah di Aceh itu tidak akan pecah dengan hukum, karena dia sifatnya terakhir. Kita butuh pendekatan-pendekatan lain selain pendekatan hukum. Ini penting sekali supaya energi kita tidak banyak habis untuk fokus ke sini. Tapi problem sosiologi, punya problem antropologi, punya problem ekonomi, punya problem politik, dan punya problem tata kelola pemerintah. Pertama yang harus kita sadari betul. Poin kedua, panggung tempat cambuk atau hukuman cambuk diterapkan. Ada panggung besar kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya yang harus dipahami dengan sangat kritis.
yang di luar panggung cambuk itu belum terbenahi dengan baik, maka kita akan menemukan hiburan-hiburan seperti tadi. Ya, ada orang yang dihukum, yang mau dicambuk malah ingin menyerang petugas. Kenapa? Sepertinya ada sesuatu. Dari kita punya dua criminal justice dan yang ketiga economic justice. Ada ketidakadilan ekonomi. Ada ketidakadilan dalam bidang hukuman. Misalnya nih ya, ini contoh-contoh yang sederhana sekali. Coba lihat itu orang-orang menengah ke bawah itu, yang tindak kejahatannya itu takzir, ya istilahnya tindak pidana. Bagaimana kemudian menjangkau kasus-kasus yang terjadi di hotel atau di luar wilayah, di luar wilayah teritorial Aceh, tapi pelakunya adalah orang Aceh, bahkan pejabat misalnya, atau orang-orang secara sosiologi maupun secara politik. Ini ada sejenis criminal justice, keadilan. Saya kira ada perkawinan elementer dan komprehensif yang harus dilakukan antara social justice, economic justice, dan ada keadilan ekonomi, rakyatnya sejahtera. Kehidupan sosial tidak akan senjang, kecemburuan sosial dihukum. Karena dikatakan dalam banyak literatur hukum, seperti Jeremy Bentham mengatakan bahwa seorang pelanggar, penjahat atau pelaku tindak pidana harus diselesaikan di belakang itu, yaitu problem sosial, problem ekonomi, problem pendidikan, dan problem-problem lain yang terkait dengan karena apa? Karena tindak pidana itu tidak muncul secara tiba-tiba, simsalabim. Karena tindak pidana itu tiba-tiba ada variabel yang membentuknya sehingga dia muncul, dan tidak akan selesai hanya dengan menghukum pelaku. Semua variabel itu disisir satu persatu dan dipecahkan secara komprehensif dan integratif. Itu poin kedua yang harus kita sadar betul supaya kita akan hukum dicambuk orang lalu Aceh sudah aman, sentosa, sejahtera, dunia lahir dan batin. Kira-kira begitu. Tidak akan seperti itu. Itu musyawarah. Kemudian poin ketiga tentang bagaimana mengkritik kanun jinayat, ya, supaya tidak dianggap mengkritik syariat. Problem politis, bahkan problem politis, karena banyak orang menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan politik. Orang yang mengkritik kanun jinayat itu, padahal saya sudah katakan bahwa yang sakral itu ayat dan hadis. Hasil pemahaman terhadap ayat dan hadis termasuk bisa dikoreksi, bisa didiskusikan. Banyak orang di Aceh menyamakan antara syariat dengan hukum, antara syariat dengan fikih. Syariat itulah itu, fikih itu, hukum itu adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang mengkritik hukum, fikih, mengkritik syariat, itu mengkritik hasil pemahaman terhadap syariat. Ini edukasi seperti ini, jangan sampai nanti ada orang mengkritik sebuah kanun yang dirumuskan berbau syariat, lalu dianggap anti syariat. Supaya syariat ini jangan sampai menimbulkan persepsi negatif dari publik, terutama dari orang-orang di luar Islam misalnya. Supaya poin keempat, budaya ini penyakit jiwa sebenarnya. Kalau dalam teori psikologi itu penyakit jiwa, karena dalam Islam dan dalam banyak teori, orang sehat mental itu adalah senang melihat orang senang sebenarnya, bukan senang melihat orang susah. Tapi ketika kita melihat ada panggung
senang menyaksikan orang dihukum itu merupakan potret bahwa yang kita hadapi sekarang itu ya seperti itu. Ya, senang melihat orang dihukum. Konformitas. Ada orang jatuh kecelakaan, ramai-ramai melihat, bukan menolong. Lebih banyak orang melihat menonton dengan orang yang menolong. Ini budaya. Kalau ruh daripada syariat itu dihayati, diinternalisasikan para pelaksana atau penegak hukum, maka peristiwa-peristiwa seperti tadi mungkin tidak akan muncul. Makanya menurut saya hukum tetap optimum. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada sosial, ada politik, ada tata kelola pemerintahan. Sehingga beberapa tahun yang bersama sempat membuat grand design pelaksanaan syariat Islam yang tidak hanya fokus pada hukum, tapi juga kemarin diambil 4: ekonomi, kemudian tata kelola pemerintahan, dan hukum. Sayangnya 3 bidang lainnya luput dan mungkin seksi. Orang sudah bosan mungkin dengan ekonomi, dengan politik. Jadi politik ekonomi ini mungkin kurang menghibur ya. Ya, ini bidang desain ini diperlukan supaya kita akan merumuskan syariat Islam itu berdasarkan prinsip-prinsip dan qiyamul asasi lah, nilai-nilai dasar Islam. Jadi yang penting bukan bentuknya, adalah asasinya. Sehingga dalam mazhab hukum itu apakah kita di Aceh memilih menggunakan istilah-istilah syariat, ya, dan dalam kanun ini juga kita memberlakukan hukum yang menundukkan diri atau yang melakukan tindak pidana yang diatur oleh kanun jinayat tapi tidak diatur oleh semua undang-undang Indonesia. Itu juga. Itu. Yang terakhir pesan komentar saya adalah kita juga jangan sampai gara-gara terlalu kritis kita membela jadi keadilan terhadap pelaku tapi tidak adil kita terhadap korban. Itu juga harus dikritisi betul. Ya, ketika setiap dilaksanakan, yang orang sorot itu pelakunya malu. Walaupun itu kita tidak membenarkan pola hukuman yang membuat keseimbangan antara keadilan terhadap korban dengan keadilan terhadap mendapatkan keadilan. Jangan hanya fokus pada keadilan kepada pelaku, lupa kepada korban, atau sebaliknya. Yang penting. Yang kedua, yang penting saya kira catatannya, kita sering sekali membela hak minoritas. Saya sepakat kita membela hak minoritas. Tapi menurut saya, semua agama, apalagi Islam, itu menganut keadilan bagi semua. Kalau seandainya kita sebut tindak pidana yang dilakukan di Aceh, yang satu pelakunya Muslim, yang lain bukan, dihukum, yang lain tidak dihukum, ini juga tidak adil. Itu juga harus dipikirkan. Sehingga nanti kita akan memilih apa syariat Islam di Aceh itu menganut model objektifikasi. Kita tidak menggunakan istilah-istilah agama atau menggunakan suatu agama lalu memaksakan diterapkan pada orang yang tidak seagama, itu bisa merupakan pelanggaran hak asasi dalam menjalankan ajaran agama. Atau kita menganut sistem pluralisme hukum, bahwa setiap wilayah punya hak untuk hukum yang bersumber pada ajaran agama yang dianutnya. Hanya saja diatur bagaimana pola penerapannya. Nah, itu dikenal azas teritorial. Artinya suatu hukum berlaku di wilayah tertentu. Pemberlakuan hukum itu, taruhlah Aceh misalnya. Tetapi juga bisa diperluas. Azas teritorial ini dengan azas proteksionis lainnya. Misalnya adalah hukum pidana ya. Nanti masalah apakah cocok atau tidak nanti kita diskusikan. Kalau melakukan
teritorial diperluas menjadi azas personal, misalnya, hukum jinayat Aceh itu akan mengikuti kemanapun orang Aceh pergi. Kalau dia misalnya ke Yogyakarta dan ini, sehingga semua warga Aceh kena hukuman ini. Itu azas teritorial yang diperluas menjadi azas personal, protektif. Karena untuk melindungi warga negara, maka kanun ini atau sebuah peraturan-perundang-undangan itu bisa melakukannya ke warganya yang ada di luar daerah atau di luar negeri. Warganya, karena kalau dihukum dengan hukum di negara itu, maka dia akan menerima hukuman yang lebih berat. Maka dihukum dengan negara ini. Itu negara-negara yang punya hukuman ekstradisi. Diperluas dengan azas universalitas. Contoh misalnya pelaksanaan HAM. Itu di semua negara dimanapun bisa. Kira non-Muslim, kita perlu mengkaji ulang tentang azas keberlakuan hukum jinayat. Nah, hukum jinayat Aceh itu terbatas atau personalitas terbatas. Kenapa saya sebut begitu? Karena di poin A itu berbunyi bahwa hukum ini, hukum itu orang Islam yang melakukan tindak pidana di Aceh. Poin B, kanun jinayat ini juga berlaku yang di Aceh dan menundukkan dirinya dihukum dengan kanun ini. Ini belum ada masalah. Yang bermasalah apa yang ketiga? Kanun jinayat ini juga berlaku bagi non-Muslim yang melakukan tindak pidana tidak diatur oleh KUHP dan tidak juga diatur oleh undang-undang di luar KUHP, tapi diatur oleh kanun ini, maka itu juga berlaku. Contoh, hal nggak ada dalam KUHP, nggak ada juga dalam undang-undang pornografi atau porno aksi. Itu juga bisa dihukum. Ini yang ada problem hak asasi. Saya kira ini diskusi tentang ini memang sangat perlu pengetahuan yang cukup detail dan teknis. Mungkin prinsip-prinsipnya seperti satu, ultimum remedium. Hukum bukan pemecah masalah. Dia hanya alternatif terakhir. Setelah beberapa alternatif lampu. Kita harus punya pandangan yang adil, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban, terhadap minoritas maupun terhadap minoritas. Itu pun itu jumlah. Diskusi tentang minoritas pun kan tidak hanya jumlah. Bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa ekonomi misalnya 9 orang, tapi 90% kekayaan negara ini di 9 orang. Apakah mereka minoritas? Hanya 9 orang memegang 90%. Minoritas itu tidak hanya bersifat kuantitatif, tapi juga bisa dipahami dalam makna kualitatif. Kira-kira begitu. Supaya kita merespon berbagai persoalan. Yang terakhir, ya mungkin saya bisa beri tanggapan. Dalam kaedah-kaedah pemberian hukuman itu ada Tonri, ada Jeremy Bentham itu oleh para pengambil kebijakan atau legislator begitu. Di antaranya adalah yang harus dibayar akibat hukuman itu tidak boleh lebih besar dari manfaat yang ditimbulkan. Jangan sekedar seperti ada pertanyaan komentar di chat tadi bahwa hanya sekedar menghabiskan anggaran pelaksanaan syariat Islam. Ini harapan kita tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kaidah yang kedua adalah keadilan dalam penerapan. Masalah besar yang lebih besar pada khalwat, yaitu korupsi. Tata kelola pemerintahan yang buruk. Sistem pelayanan publik yang masih rendah kualitasnya. Itu problem besar kita. Kualitas pendidikan kita, itu problem kita. Tingkat kesejahteraan kita. Problem-problem ini semua harus menjadi perhatian besar. Tidak. Nah, kenapa? Hukum kata Jeremy Bentham itu ada sekarang dikenal dengan sanksi langsung dan sanksi tidak langsung. Untuk realitas banyak sanksi tidak langsung. Bukan hukuman, tapi sanksi tindakan, bukan sanksi hukuman. Apa contohnya?
seperti di Umar bin Khattab, kita tidak punya hak menghukum pencuri sebelum kita tidak pernah lapar. Artinya apa? Ada tindakan tidak langsung yang berkaitan dengan hukum yang harus kita pecahkan supaya orang tidak mencuri. Tindak pidana mencuri diatasi dengan peningkatan kualitas pendapatan dan kuantitas pendapatan. Yang jadi perang dengan orang-orang Quraisy di era Rasulullah, lalu harta rampasan perang dibagi kepada para prajurit. Setelah dibagi, ada ngomel dia. Ini komentar saya yang terakhir. Ngomel bahwa mereka merasa Rasul tidak adil membagi harta rampasan perang. Omelan ini dengar oleh Ali bin Abi Thalib dan dilapor kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Faqta' anni lisanahu. Potongnya. Apa yang dilakukan oleh Ali? Bukan diambil pedang dipotong lidah prajurit yang mengeluh tadi. Apa juga? Diambil kunci bait dikasih kepada prajurit tadi. Artinya apa? Cara mencegah pencurian bukan hanya menghukum pelakunya, tapi harus dimulai dari meningkatkan tingkat. Sehingga mencuri itu bukan perilaku dan wataknya, tapi mencuri itu karena kemiskinan misalnya. Karena problem ekonomi yang terjadi yang langsung dan penyelesaian tidak langsung. Saya kira demikian. Terima kasih banyak dan banyak sekali juga ide cukup bagus. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Miswari. Terima kasih banyak Bapak Dr. Daniel yang memang kalau bicara detail hukum Islam saya memang terabah karena pemahaman sangat sedikit. Langsung saja kita mintakan kepada pemateri kedua untuk memberikan tanggapannya, kurang lebih 5 menit. Saya ulangi, kurang lebih 5 menit kepada Bang Fauzan untuk memberikan tanggapannya. Dipersilakan kepada Pak Fauzan Santa, silakan. Ya, berhubung sudah asar saya pakai peci ya. Saya kira tadi sudah sangat lengkap ya, komplit sekali. Bukan mulai hari ini. Jadi ada proses-proses sosial ya menuju ke sebuah hukuman gitu. Saya kira kalau social justice itu sudah terjadi di sebuah daerah atau sebuah kawasan, jadi tidak ada lagi yang miskin. Ketika ada seorang mencuri. Nah, tapi kalau masih ada ketimpangan sosial di sana sini, saya kira rasionalismenya. Artinya banyak hal yang harus dipertanyakan secara sosial. Mungkin kesimpulan tadi mungkin yang saya tarik, dan untuk data saya untuk menjawab ini, saya kira memang apa yang disebut Khairil Miswar tadi, kenapa itu terjadi ya, patologi sosial. Masyarakat kita kurang hiburan. Hiburan yang benar-benar hiburan, artinya yang betul-betul membuat jiwa raga kita itu, apakah itu dalam bentuk bioskop atau apa namanya, ya katakanlah sesuatu yang sangat terhormat lah sebagai diajak untuk misalnya melihat sesuatu yang punya nilai humanisme, ya kan? Atau mungkin film-film tentang bagaimana menjadi film fiksi banyak sekarang, dan kita bisa putar itu, kita bisa diskusi misalnya di ruang pertunjukan ya, di kelas ya. Ini masalah ruang. Jadi masyarakat kita tidak ada ruang hiburan yang betul-betul orang bisa ngomong apa saja, ya kan. Jepang dimasukkan ke sebuah ruangan, orang di situ disuruh pukul-pukul boneka, disuruh apa namanya menendang-nendang dinding segala. Yang penting yang menjadi tujuan dari kesenian itu, sehingga ya sampai pada taraf tertentu. Saya kira ketika melihat sesuatu kejadian di luar di lapangan, sisi kemanusiaannya muncul, apalagi dengan sosial hari ini orang buru-buru ingin saya yang pertama memberitakan, jadi bukan menolong tapi memfoto dulu ya. Ini kecenderungan utama media.
Jadi tawaran saya itu yang pertama, sehingga masyarakat tidak membuat hiburan sendiri di jalanan atau di ruang publik yang tidak terkontrol gitu. Bioskop yang digembor-gemborkan teman-teman itu misalnya, ya bioskop sebelum tsunami juga ada, dan kemudian juga dan saya kira juga penyelesaian adat terhadap persoalan seperti sekarang ini muncul, sehingga tidak muncul jurnal bahwa Aceh begini-begini. Saya menjadi saksi karena saya hidup di tengah budaya hiburan dan penyelesaiannya secara adat gitu. Dan bioskop di Aceh pun dulu mati sendiri karena televisi orang nggak kesana. Jadi nggak dimatikan. Ini bukan sesuatu yang itu kemudian SK kemudian dia tidak boleh ini, mati sendiri karena perkembangan. Nah sekarang saya kira kalau ada ide membangun sarana hiburan sudah terbuka, misalnya banyak sekali di internet hiburan, tidak perlu ya bioskop mati sendiri. Jadi kadang-kadang alternatif hiburan ya. Kalaupun bioskop, saya pernah bilang ya bioskop syariah lah, jaga jarak, kemudian dijaga oleh agak sedikit terang, putarlah film-film dakwah. Banyak sekali kan, film Roma Irama, dan kita semua hidup dari situ. Nah itu solusi saya sekarang. Kalau secara teknis bagaimana kita mengubah ini ya kita hanya bisa memberikan cara kepentingan para aparatus yang bekerja di wilayah ini, bagaimana kemudian bisa lebih progresif dalam melihat perkembangan zaman. Apa lebih berat kita dihukum secara publik atau secara virtual? Nah, misalnya dalam ruang-ruang yang video-video hoax atau apa, dan orang yang itu merasa malu dan segala macam. Dan sekali itu punya jejak digital, dan virtual ini saya kira lebih kejam. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah 10 tahun lalu tiba-tiba muncul lagi ya. Hanya gara-gara di-like oleh seorang di Facebook kita, muncul. Alternatif sebenarnya di penghukuman, misalnya kalau kita bicara penghukuman. Tapi bagi saya, ya bagaimana kebudayaan atau proses-proses pemikiran di balik itu untuk pada akhirnya orang ya seperti di negeri Eropa itu karena tidak ada lagi kriminalitas. Jadi itu tingkat social justice yang paling tinggi dari sebuah proses kebudayaan. Baik, terima kasih kepada Pak Fauzan telah memberikan tanggapannya. Nanti saya simpulkan semuanya sedikit setelah ditanggapi secara terakhir oleh Bapak Reza Idria. Kepada Bapak Reza Idria kurang lebih 5 menit, dipersilakan. Baik, dari saya pertama, ya semua orang berpikir apa sebenarnya yang dicari oleh orang ketika berpikir tentang hukum dan penegak hukum, yaitu keadilan. Jadi prinsip keadilan lebih dahulu, kemudian baru kita berbicara hal yang lain. Dan tadi juga sudah kita dengarkan dari paparan itu ada banyak ditegakkan hukumannya itu hanya menyentuh orang-orang yang memang tidak punya posisi tawar dalam masyarakat. Kemudian dalam kasus-kasus terkini, misalnya kemarin di Aceh Besar, misalnya seorang pemerkosa gadis disabilitas itu hanya dihukum tidak keadilan. Dari perspektif apapun, saya kira ini yang harus betul-betul diberikan contoh. Mengajarkan syariat itu dengan teladan. Dan bagi saya teladan itu yang juga sangat penting, aspek yang tidak ditampilkan sekarang bagi memberikan sebuah teladan tentang pelaksanaan hukum yang baik dan penegak hukum yang kira-kira betul-betul meneladani prinsip-prinsip makasih syariat. Jika ditanyakan tadi bagaimana diskusi atau kritik-kritik yang dialamatkan kepada penegak hukum dan tidak
sampai para pengkritik ini dituduh anti syariat, ya saya kira pertama ya kita harus berbicara dengan data. Kemudian juga memperbanyak ruang-ruang diskusi seperti ini sehingga orang terbiasa berbicara hal-hal yang dipikir bahwa sesuatu itu terkait hal ini dan hal itu. Padahal semuanya ini adalah sangat terkait dengan dimensi insaniah tadi, dimensi antropologis tadi. Pemikiran. Yang keempat, saya kira yang saya berkali-kali saya usulkan dalam banyak forum, saya kira ini tidak bisa hanya dibatasi atau diberikan mandat kepada sebuah dinas saja. Bagi saya minimal itu Gubernur Aceh itu ada syariah. Gubernur Aceh itu harus menjadi mandatari syariat Islam. Jadi teladan tadi itu harus kita lihat dari gubernurnya dulu. Bukan kepada dinas kecil seperti dinas syariah Islam ataupun kepada wilayatul hizbah misalnya, atau hanya kepada dari gubernur sendiri itu yang harus menjadi mandatari syariah bagi saya. Dan ini mungkin akan memberikan satu ruang atau berbicara penerapan syariat Islam yang lebih baik ke Aceh. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada 3 pembicara kita yang telah memberikan tanggapannya atas pertanyaan dan tanggapan dari para partisipan. Sebelum saya akhiri, sedikit saya simpulkan dari hal-hal yang dapat saya simpulkan, bahwasanya pertama adalah punishment itu dalam perspektif Islam adalah alternatif terakhir dan tidak boleh ada unsur peluncu dalam nilai-nilai punishment dalam syariat Islam, tetapi harus betul-betul menjadi titik pencerah bagi masyarakat. Itu pun punishment itu kembali lagi hanya alternatif terakhir. Kemudian harus memikirkan daripada keseimbangan, keadilan untuk korban dan keadilan untuk pelaku. Kemudian dalam pelaksanaan syariat Islam ini bisa juga ditegakkan dalam perspektif teritorial dan perspektif individu. Jangan sampai nanti karena di Aceh ada formalisasi syariat Islam, nanti hotel plus dibuat di perbatasan. Nah, ini sangat lucu pikirannya. Kemudian oleh Bapak Fauzan mengatakan bahwasanya kita memang kekurangan entertainment di Aceh, sehingga apapun yang berbau keramaian, jangankan untuk melihat orang dicambuk, orang kena kecelakaan saja bisa jadi dijadikan sebagai sarana hiburan yang kalian yang ingin, karena memang kita kekurangan hiburan. Kita tidak punya bioskop, kita tidak punya pagelaran hiburan yang seperti dulu. Malah ketika Orde Lama dan Orde Baru itu kan kita punya banyak sekali pertunjukan hiburan yang itu memang hiburan ternyata adalah kebutuhan daripada manusia supaya tidak stres. Kemudian terakhir dari Bapak Reza Hidriya mengatakan bahwasannya formalisasi syariat Islam ini tidak boleh hanya dilokalisir dalam satu dinas saja, tetapi kita harus berangkat dari keteladanan, dan kalau bisa ini dimulai dari gubernur sebagai pemimpin tertinggi di Aceh untuk memberikan keteladanan, dan mekanisme penegakan formalisasi ini harus perlu dipenuhi. Terakhir, memang supaya kita tidak ambigu dalam melihat syariat Islam itu, kita harus pandai-pandai membedakan antara mana formalisasi syariat Islam yang diproduksi oleh kanun, mana syariat Islam yang sebenarnya, sehingga ketika kita melakukan kritik itu sebenarnya kritik kita umumnya bukan kepada syariat Islamnya, tetapi kritik kita terhadap formalisasi syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Ini sering sekali menjebak kita, menjebak para pendengar, karena kita tidak punya pemisahan dalam hal ini, karena memang syariat Islam itu memang sifatnya sangat sakral, itu penting bagi umat Islam. Sementara formalisasi syariat Islam ini adalah produk-produk yang disepakati bersama, sehingga seharusnya memang dapat dievaluasi secara bersama untuk kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak kepada partisipan, terima kasih banyak kepada para
Fitri. Terima kasih banyak kepada panitia dan semua yang berperan dalam acara ini. Nanti bisa kita japri YouTube-nya setelah direkam. Bisa nanti dikunjungi juga channel Filsafat Terakhir. Bisa juga di japri WA ke saya, minta videonya bila perlu, bila dibutuhkan di 0812 55 57 07. Kemudian bisa juga dilihat nanti bentuk gambar yang lebih bagus di channel Pusa Institut. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.